Kalau yang saya yakin itu Jokowi itu memang lahir dari keluarga PKI. Ya. Ya. Itu sudah sama persis dengan proposisi saya dalam buku itu. Kalau tahun 48 dan 65 dia bergerak dengan kekerasan, tapi sekarang ini dia bergerak masuk ke dalam sistem pemerintahan. Foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung kampanye bareng Aidit itu ada dua, Pak. Widiatno dan Heru Purnomo. Tukarlah dengan keponakannya Susu Sujiatno itu yang namanya Eni, yang kemudian jadi istrinya Heru Purnomo yang baru, punya anak yang namanya itu Dumatno. Sepakat untuk menyerahkan Aidit dengan jalan memberitahukan sembunyinya di mana. Itu intel tentara nggak ada yang tahu kalau nggak diberitahu di depan stasiun balapan Solo itu. Refli Harun People's Opinion. Pak Usman, sejak terakhir kita ketemu di sini, apa banyak yang nanyain Bapak soal podcast kita itu? Tentang apa yang Bapak buka di podcast kami kemarin. Dulunya. Ya, terima kasih. Jadi begitu saya mendengar adanya buku Jokowi Undercover, berani membuat itu pada saat Jokowi berkuasa. Iya. Ini luar biasa. Kalau Jokowi sudah bukan presiden, lain lagi. Ini masih berkuasa, berani membuat seperti itu. Berarti memang betul-betul siap dan bertanggung jawab. Masalah itu dinilai oleh pihak lain, ini macam-macam negatif, wajar. Karena yang menilai memang orang sedang disoroti. Saya sebagai seorang pergerakan, ya, kemudian memahami mengenai keberanian bersini, ini bukan nulis sembarangan, pasti bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga itu bagi saya menjadi salah satu referensi siapa dan bagaimana Jokowi itu. Cuman mengenai kalau yang saya yakin itu Jokowi itu memang lahir dari keluarga PKI. Ya. Ya. Itu sudah sama Ya. persis dengan proposisi saya dalam buku itu. Ya. Jokowi anak PKI itu Ya. kan artinya keluarganya Keluarganya. yang kita maksudkan. Iya. Iya. Gini loh. Kalau kita mengatakan Jokowi PKI, kita kalah argumen. Karena lahir tahun 61. Oh, tidak mungkin lah anak Iya. bayi bergabung gitu ya. Jadi di dalam pemerintahan Jokowi ini, kalau kita tidak mampu bernarasi, senjata makan Tuhan. Mengenai istilah-istilah. Kemarin tak bongkar juga di radio KKN. Kadang-kadang kita tidak paham ya mengenai apa itu arti sebuah kata. Ada yang mengatakan komunis gaya baru, neo komunis, neo apa itu? Neokomunisme. Ya, dan sebagainya. Padahal itu semua kan bukan musuh negara. Musuh negara itu ya PKI. Ya. PKI yang berontak 48 dan 65. Ya. Itu musuh kita. Otentik konstitusi. Nah, saya menggunakan terminologi baru. Itu kan yang melakukan saya. Sudah kira-kira 5 tahun yang lalu. Mengenai PKI. Sekarang punya forum namanya Forum Diskusi Mata Air Kumpulan. Yang berbeda itu modus operandinya. Kalau tahun 48 dan 65 dia bergerak dengan kekerasan. Tapi sekarang ini dia bergerak masuk ke dalam sistem pemerintahan. Social weapon system. Ya. Social weapon system. Persenjataan sosial. Seperti yang dilakukan oleh Pak Prabowo masuk ke rezim, itu namanya social weapon system. Tanpa itu tidak akan bisa tahu apa yang terjadi di dalamnya. Oh iya. Ya. Setuju saya. Maka siapa PKI Gaya Baru? PKI Gaya Baru adalah PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Yang berbeda cuma modus operandinya mempengaruhi kebijakan. Dan berhasil. Jokowi berhasil mempengaruhi kebijakan itu. Pada saat Jokowi menjadi presiden terutama periode yang kedua. Pada tahun 2004 Mahkamah Konstitusi sudah memberikan payung hukum bahwa anggota PKI itu boleh memilih dan dipilih. Ini payung hukumnya. Tapi payung hukum ini belum bisa dipakai oleh PKI karena presidennya memiliki kebijakan yang tepat. Tapi justru di eranya Jokowi terutama periode yang kedua buka ya Jokowi kasih karpet merah, silakan. Dan mudah-mudahan nanti ya
seperti yang saya katakan kemarin di Radio KM, di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, dia seorang militer darat, kemudian beragama Islam. Padahal yang musuhnya PKI dua ini, kekuatan umat Islam sama TNI militer darat. Kebetulan yang pegang sekarang itu, saya yakin tidak ada celah PKI Gaya Baru untuk tampil. Habis nanti. Dan perlu kita ingat pernyataan teman saya ini, Pak, Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo itu kan kemarin tegas, saya akan berantas PKI sampai saya katakannya. Ya. Kemudian dia kena itu mutasi. Yang mutasi kan Panglima. Panglima itu ODGJ. Ya. Orang dekat Jokowi Gibran. Gibran Jokowi. Gibran Jokowi. Dan GJ. Ya. Tapi berarti betul apa statement Pak Osman ini, Prabowo itu sudah menyiapkan Counter. bawahannya itu yang akan Betul. Paling tidak di bawah Pak Prabowo celah itu tertutup. Tertutup. yang tadinya dibuka lebar sama Dibuka, Jokowi. ya, dibuka. Tertutup. Ya, sekarang tergantung dari kita ini bagaimana kita menciptakan di lapangan. Jangan sampai ada peluang bagi mereka. Seberapa kuat Pak sistem yang sudah dirasuki mereka, kekuatan mereka itu, PKI Gaya Baru itu saat ini? Kalau pada waktu pemerintahan Pak Jokowi, mereka sudah kuat sekali. Sudah kuat sekali. Saya sudah inventarisasi fakta di lapangan, munculnya PKI baru 26 kejadian. Cuman kemarin yang saya sampaikan di radio baru 16. Karena terlalu lama nanti. 16. Contoh misalnya, siapa yang meminta TAP MPRS 25 dihapus? Apa kita yang minta? Kan mereka. Kemudian Rita Ceteng, aku bangga menjadi PKI. Kemudian negara minta maaf kepada PKI, ya. Dan ini sudah dikeluarkan Kepres nomor 17 tahun 2022 ya. 22. Berarti kan 22. Sudah banyak sekali dan sudah berhasil ya. Berhasil karena memang dikasih karpet merah oleh Jokowi. Tidak mungkin kalau dia bukan keluarga PKI ngasih karpet merah. Tidak mungkin. Sebelumnya Presiden kan tidak memberi karpet merah, tidak bisa muncul. Padahal kalau dia mau muncul 2004 sudah muncul. Jadi memberikan karpet merah itu merupakan tanda yang kuat bahwa Jokowi Makin meyakinkan. keturunan PKI. Ya, apalagi reputasinya yang ngomong, tidak mungkin Jokowi berani sama saya podo-podo PKI. Terus waktu saya di penjara itu Pak, saya itu pernah protes keras kepada kepala penjara. Soal apa? Soal fotonya Jokowi sama Yusuf Kala itu. Ternyata fotonya Jokowi ini nggak ada putihnya, merah doang. Gitu loh. Saya protes, kalau Bapak nggak berani, biar saya turunkan di penjara Blora. Oleh karena itu, insiden itu saya sampai dipindah ke penjara Selama itu. Itu gambar itu, ya, gambar peristiwa presiden itu produk resmi Sekretariat Negara. Namanya Pak nggak ada merahnya. Merah Benderanya merah putih itu nggak ada putihnya, Oh ya. merah semua. Itu komunis dong. Itu lambang. Itu kan sinyal yang kuat sekali. Nah, sekarang masalahnya ini dari mana? Dari Sekretariat Negara. Lah kita tanya siapa waktu itu? Mensesneknya Pratekno kan? Nah ini kita dapat clue soal Pratekno itu kira-kira kedekatannya dengan apa dengan Jokowi itu. Dia memang kerabatnya, tapi melihat kejadian bendera ini nggak bisa. Maksud kerabatnya apa itu? Memang kerabatnya. Memang ada hubungan darah Iya. antara Jokowi dan Iya. Pratikno. Iya. Ada nggak ada? Ada. Rocky Gerung, tanya Rocky Gerung pernah pernyataan itu. Gitu. Nah, bagi saya tidak cukup kekerabatan biologis toh, karena Pratikno memberikan produk bendera yang Jadi maksudnya kekerabatan ideologis. ya Emosional Iya. saya melihatnya. emosional. Iya. iya. Enggak, yang saya baca adalah yang ini para pembela Jokowi, para termul ini kan ngomong, kayak gitu aja diributkan, itu kan bisa aja kesalahan teknis. Ya, tapi kesalahan teknis ini dibikin oleh siapa? Sekretariat Negara, gitu. Waktu itu kepala penjaranya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dari lapas juga nggak bisa ngomong apa-apa. Waktu itu ada tamu dari Dirjen Lapas gitu. Ya, saya ngomong aja, kalau ini nggak Anda turunkan sekarang, saya sendiri yang akan turunkan. Oh, begitu Gitu. ya insiden. Ya, itu insiden yang perlu saya buka. Tahun berapa itu, Pak? Waktu saya di penjara pertama, Berarti 2017. 2017. Ya. Nah, itu. Jadi, Apa ini maksudnya fotonya? ya,
Oh iya, bendera merah. Oh iya, benderanya nggak ada putihnya. Coba di zoom dulu, di zoom. Oh, ini baru tahu nih. Makanya dari tadi saya Itu dari mana Ini memang hebat emang Jokowi. namanya kita Memang kau pahlawan PKI kan kau. cepat mencari itu kan. Memang kau Nah, ini keturunan maksudnya PKI. nih, yang dimaksud Ini dari mana nih? jadi ini waktu itu dipasang di penjara di aula itu. di Blora. Ya. Emang di mana-mana itu? Kita sadar aja Tahun saya. 2017 di penjara Blora. Sampingnya Yusuf Kala ini. Nah, di sampingnya Yusuf Kala Ada ya. merah putih. Enggak ada juga. Nggak ada juga Nggak merah putihnya. putih, cuma merah doang. Sini satu. Jadi sengaja dilipat sedemikian rupa supaya Sehingga putihnya nggak kelihatan. Ya kalau ceritanya sih mungkin begitu. Ini kan bulan September, Pak. Jadi 30 September nanti kita akan memperingati tragedi itu. Jadi cocoklah ini. Oke, lanjut lagi Pak. Ya, Pancasila itu kan diusulkan untuk menjadi Ekasila. Bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang berbudaya. Kemudian menjadi gotong royong. Itu kalau tidak gagasan dari orang-orang PKI kan tidak mungkin dari kita sampai ke sana itu. jadi itu Bapak duga itu buah pikiran dari mereka yang mendukung PKI. Iya. Itu memang apa itu jadi tujuan daripada PKI. Kemudian agama jangan di apa itu urusan negara. Agama urusan pribadi. Agama tidak boleh turut campur tangan. Kemudian sekolah madrasah di dalam undang-undang Sikdiknas supaya dihilangkan undang madrasah. Pelajaran sejarah mengenai PKI tidak perlu ditulis. Kemudian G30 PKI-nya sudah dihilangi. Ini macam-macam semua. Itu terjadinya pada saat Jokowi menjadi presiden. Presiden sebelumnya tidak muncul itu. Tidak muncul. Nah, ada 26 yang saya tulis itu. Ini membuktikan bahwa memang Jokowi memberi peluang. Tidak mungkin kalau dia tidak ada ikatan emosional dengan PKI memberi peluang. Tidak mungkin. Karena presiden sebelumnya tidak pernah seperti itu. Nah ini yang perlu kita waspadai. Kemudian mengenai apa itu siapa dan bagaimana Jokowi. Dan saya pernah menulis saya dan kita bahwa Jokowi itu sejak menjadi gubernur DKI sampai presiden yang kedua kalinya kan bukan dari PDIP. 100% bukan PDIP. Kalau dari PDIP tidak mungkin Jokowi mempunyai sikap seperti ini. Sejelek apapun PDI, rasa nasionalisme itu yang paling tinggi. Iya. Saya katakan paling tinggi. Dan ini juga harus kita pujikan pada Ibu Megawati. Betul. Ya. Jadi menurut Bapak PDIP ini nasionalismenya Paling tinggi. Iya. Paling tinggi. Nanti saya buktikan. Termasuk saya orang PDIP juga dulu karena Saya nasionalis. buktikan nanti. Nah, ini yang mau disusupi PKI itu. Jadi seolah-olah Jadi PDIP yang mau disusupi. iya dong. Sudah disusupi. Ya, sedang Sudah disusupi. dan sedang Pak. Antara lain ya Jokowi. Jadi PDIP patut kita puji karena sekarang mengusir Jokowi itu bukan karena orangnya ya, tapi PDIP tentu akan sudah mengamati betul orang ini sebenarnya siapa gitu loh. Waktu Jokowi menjadi presiden, kursinya PDIP hilang di Solo. Hilang 10. Dari 30 kursi menjadi 20. Kemudian PDIP di tingkat pusat, yang tadinya bisa mencalonkan sendiri, di bawah Jokowi 16,7%. Tidak bisa mencalonkan sendiri. Memang dirusak. Siapa yang merintah rusak? Terutama dari Amerika. Karena Amerika tidak menghendaki suatu negara itu mempunyai kekuatan nasionalis yang kuat. Jangan sampai. Maka yang diorbitkan oleh Amerika dari beberapa informasi terima adalah Jokowi. Amerika menghendaki presiden di setiap negara itu yang lemah, yang mudah dikendalikan. Oh pasti. Ya, maka yang dipilih adalah Jokowi. Menurut beberapa teman memang sudah dibina sejak Jokowi menjadi wali kota di Solo. Bahkan ada yang mengatakan sebelum menjadi Jokowi pun sudah mulai dibina oleh Amerika. Sebelum menjadi Jokowi Sudah. Sebelum menjadi wali kota. Wali kota. sebelum jadi Nah, keren dengan masuknya di EBP pegang saham. Ya, itu sudah mulai. Pada saat Jokowi menjadi gubernur, itu kan Bu Mega tidak menghendaki. Kamu belajar dulu di Jawa Tengah, karena Bu Mega sudah punya saya oke. Ya, Ya kan? itu saya tahu Ya, banget. itu. tapi oleh Pak Prabowo datang ke Solo. Kalau Bu Mega tidak mau, kamu tak bikin. Senang tuh Jokowi. Kemudian dia tuh tujuannya mau mencari kedudukan. Ya. Nah, di situ ada pertemuan 5 orang di Jakarta. Satu-satunya teman namanya Bambang Sapono. lanjut Pak. Maka sejak menjadi gubernur DKI,
Dia sudah visi misinya sudah tidak seperti visi misinya PDI, sudah dikuasai oleh oligarki kapital. Nah, versi saya, siapa oligarki kapital itu? Versi saya, satu konglomerat hitam, terutama para koruptor. Kedua, 9 naga. Kemudian yang ketiga, para pengkhianat bangsa. Pengkhianat bangsa itu yang dia hidup di lingkaran istana, di pengkhianatan. Ada masalah apa? Kemudian yang keempat, hampir semua ketua partai politik di tingkat pusat. Hampir semua ketua partai politik ini masuk di oligarki kapital. Hampir semua. Bayangkan kekuatannya luar biasa. Termasuk Bahlil, Pak. Ya, ya semua itu. Kekuatan finansial. Sebel banget sama Bahlil. Kekuatan finansial. Dan yang terakhir di periode dibiayai oleh Cina komunis. Wah, kurang apa kekuatannya itu? Maka siapapun juga tidak bisa untuk melawan kekuatannya Jokowi karena di belakangnya ada kekuatan yang luar biasa. Nah sekarang ini walaupun Jokowi itu sudah bukan presiden, tapi ini masih ada. Oligarki kapital masih ada, Cina masih ada. Maka kita sulit. Gerakan-gerakan yang selama ini mengendaki Jokowi, tangkap Jokowi dan Adi termasuk saya juga. Bahkan dalam bentuk konvoi saya, tidak mudah kalau itu diserahkan pada pemerintah. Yang harus mengadili adalah rakyat. Oke. Bentuk realnya bagaimana Pak? Saya punya konsep macam-macam. Kalau tak buka di Tapi sini mungkin gagal. belum saatnya. Iya, belum saatnya. bagus dah. Oh, iya. Tapi saya percaya Pak Usman ini kan beliau pelaku politik sejak lama loh ya, Jangan lupa. sejak 64. Jadi pelaku Jadi sejarah. dirahasiakan dulu nanti Pak ya. Iya. Oh, iya. Karena dunia seperti ini, saya 6 bulan dididik. Namanya oleh Kolonel Pitu Soeharto. Anak buahnya Limo Kopo. Ini loh, dunia informan seperti ini, dunia intelijen seperti ini, spionase seperti ini, saya diberitahu semua. Jadi bagi saya, tidak sulit. Tinggal nanti modalnya 2. Kemauan dan keberanian. Oke. Rakyat. Nah, Ya, saya ngomong, mungkin masih ingat terusnya. Pak Prabowo, jangan air susu dibahas dengan air putih. Saya pribadi, yang kuat agama saya, tidak mengendaki uang mesti kayak apa kok, nggak harus salah. Tidak boleh. Tidak boleh. Jangan Pak Prabowo. Kamu sudah banyak berutang budi pada Jokowi. Kamu diam. Saya yang bergerak. Tapi kamu tutup mata, tutup telinga. Sikonnya saat ini belum mungkin kan. Sikon ini yang mampu menciptakan adalah Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo sudah menciptakan sikon, lampu kuning. Persiapan. Untuk lampu hijau, maju. berarti demo yang kemarin itu bukan itu. Bukan itu pergerakan rakyat itu. Itu bagi saya itu adalah akan membelokkan tujuannya gulingkan Prabowo. Oh, justru itu, Pak. 100% saya yakin karena pengalaman saya. Demo yang kemarin siapa yang membakar DPRD Solo? Tanggal 25 tanggal berapa lagi itu 9 ya? 29 itu. 25, 29, 25, sampai 30 lah. Ya. Jadi gerakan-gerakan semua itu yang semula itu murni. Ya. Ini, kalau kita mengangkat tangkap dan adil di Jokowi, Ya. hampir semua kita siap. Ya. Kalau itu dimunculkan dulu, kita gerak. Habis itu dimasuki. Masuk. Saya pengalaman tahun 74. Ini yang memberitahu yang mendidik saya masalah intelijen tadi. Waktu itu kan pertarungan antaranya Ali Mustafa sama Jenderal Sumitro. Jenderal Sumitro di pihaknya Amerika. Mahasiswa digerakkan. Memusuhi mengenai produknya Jepang. Didiamkan oleh Pak Sumitro. Diam, itu pasti jangan gimana. Pak Sumitro di mana Solo, Jakarta bergerak. Tidak, aku mau selesaikan dulu tugas di Malang. Bayangkan. Karena yang bergerak adalah anak buahnya Pak Sumitro. Dimasuki sama grup khusus 107 orang. Obong-obongan. 3 kali semua itu. Nggak usah. Itu malari itu kan. Malaria. Permainan-permainan ini kan saya pelajari. Dan masih banyak lagi permainan yang lain. Tapi belum sampai. Saat ini saya baru konsentrasi seperti Pak Kirim misalnya. Pak Prabowo mengatakan bahwa saat ini Indonesia di persimpangan jalan. Cuma tidak di breakdown oleh Pak
Prabowo Prabowo. seperti apa. Saya melihatnya di Primaja itu sedang jadi tarik-menarik kedua kekuatan Amerika sama Cina. Tapi kemarin saya di forum diskusi khusus mengenai apa itu gerakan apa itu globalisasi. Pak Osman enggak, Pak Osman. Kalau versi saya, pengalaman zamannya Pak Harto, karena Pak Harto sudah mulai memihak kepada rakyat, orang asing tidak mau. Harus jatuh. Harus jatuh. Oke. Karena pendekatan Pak Harto pada waktu itu disampaikan rakyat kepada umat Islam. Luar biasa. Amerika nggak mau. Harus jatuh. Nah, ini juga itu. Ini adalah permainan Amerika. Kalau dia mengatakan bukan, terserah kamu. Maksudnya ini itu apa, Pak? Demo kemarin? Demo. Demo mulai tanggal 25 itu skenario Amerika. Oke. Karena Amerika dan Cina tidak senang sama Prabowo. 100% tidak senang. Yang dikendaki adalah Ganjar Pranowo. Alhamdulillah kok Megawati sadar ya. Kan dibina Jokowi hampir 2 tahun. Oh, Iya. Menjadi bola salju. oh Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Ganjar ini dibina oleh Pak Pak Jokowi. Jokowi. Hampir 2 tahun. Itulah Ya, diendus karena itu. itu yang diharapkan oleh Amerika dan Cina. Yang jadi itu Ganjar. Alhamdulillah kok Bu Mega itu cerdas sih. Diambil Bu Mega. Siapa salahnya? Tidak mungkin ambil Anies. Terpaksa mengambil Prabowo. Prabowo kamu tak jadikan, tak jamin jadi. Tapi anak saya harus di situ. Karena Bu Mega tidak mau wakilnya Ganjar Gibran ya. Ya, maka Bu Mega dulu nggak mau wakilnya Ganjar itu Gibran. tidak mau. Tidak mau. Intinya Mega ini sudah mendapat laporan intelijen yang percayalah Jokowi itu bahaya. Bahaya. Gitu loh. Bahaya. Maka tadi ini Prabowo ini bagi saya hidupnya saya sampaikan juga kepada yang satunya. Ini seperti telur sultan. Saya untuk jatuhkan Prabowo nggak lama. Tapi sudah terpenuhi 4 unsur untuk yang benar. Yaitu 1 rakyat, ya 2 kekuatan partai politik, bukan politik ya, partai politik. ya PSI. Dia bisa mengajak partai lain. Ya. Yang ketiga unsur militer, ya saya tidak katakan, jadi cari sendiri ya. Kemudian yang keempat keterlibatan Amerika. 3 unsur terpenuhi, Amerika tidak bisa, Wow. tidak bisa. Itu analisa politik. Jadi apa Pak? Nasibnya Pak Prabowo Subianto ini digentang gitu. Betul. Kalau tidak berhati-hati, 4 unsur sudah terpenuhi. Ya. 4 unsur terpenuhi. Maka sekarang ini saya konsentrasinya bagaimana untuk membentengi Pak Prabowo ini. Ya. Pak Prabowo. Dan alhamdulillah ya, Habib Rizik 4 hari yang lalu tegas. Amankan Pak Prabowo. Siapapun yang goyang, kita hadapi, kita habisi. Wah, itu keren juga itu. Sudah, ini berarti konsolidasi umat sudah tercipta. Saya sampaikan pada yang satunya, tidak usah khawatir sama itu. Tapi kekuatan yang paling hebat itu kekuatan umat Islam. Bukan militer, bukan teknologi, bukan apa. Untuk di Indonesia ya. Ya, setuju saya. Jadi Habib Rizik udah berkata seperti Sudah, itu. nanti tak kirim videonya. Ada kok itu. Kalau Pak Janes memang selalu update soal Habib Rizik. Jadi, tapi di luar dari itu Pak, saya mau mengarah ke tuntutan 17.8. Bapak sudah baca ya? Itu masih simpang siur. Ah. Ada potensi untuk mendiskreditkan Pak Prabowo. Jelas. TNI kembali ke barat. Ya. Itu Kok tiba-tiba ada itu gitu loh. Ya, itu tanda tanya. Siapa yang ngomongin TNI? Siapa yang ngomongin Ada yang barat? mampu membentuk gerakan PKI itu hanya TNI Angkatan Darat sama umat Islam. Setuju. Ya. Jadi di dalam kita menyikapi narasi ini kita harus pinter. Ya. Kalau kita nggak pinter, terjebak kita. Terjebak. Saya begitu melihat flyer tanggal 25 apa itu September. Wah ini bahaya ini flyernya ini. Ya. Tidak ada penanggung jawabnya. Tidak ada. Tapi kok bisa menggerakkan seperti itu? Apa pernah terjadi pada saat Jokowi? Jadi presiden? Tidak pernah. Waktu Jokowi menjadi presiden, hanya paling 5 kota yang goyang. Jakarta, Solo, Jogja, kemudian Malang, kemudian Bandung. Itu pun bukan rakyat. Tapi ini berapa puluh kota kabupaten atas nama rakyat. Atas nama rakyat. Ya. Dan dimulai dari Pati. Paling persibnya itu. Berhasil loh di Pati. Berhasil kembangkan. Percobaannya Pati ya. Pati. Tadi pagi saya baru ketemu seseorang dari Pati, Pak. Padahal katanya,
Sebenarnya itu masalahnya cuma dia agak arogan aja kok. Sebenarnya rakyat nggak terlalu bermasalah sama dia. Katanya begitu. Tapi itu pilot project. Ya, pilot project. Pilot ya. project. Kalau di situ bisa, kenapa di semua tempat nggak bisa? Iya. Luar biasa ini loh. Terus kalau gerakan-gerakan tadi itu berhasil, yang menggantikan Prabowo Subianto siapa? Kalau secara konstitusi kan Gibran. Ya. Waduh. Konstitusi ya, Ya. kan Gibran. Jadi itu target mereka. Iya. Maka saya katakan, Pak Prabowo, kamu hidupmu seperti telur dusun tanduk. Itu sudah terpenuhi. Tinggal ditingkatkan saja. Maka gerakan kita ini bagaimana ini lumpuh. Ini lumpuh. Nah itu untuk menanamkan kesadaran tentang bahaya Jokowi ini. Saya kira buku saya yang pertama itu sudah cukup memberi peringatan nih. Ya. Loh, cari dari mana ini orang, anaknya siapa, bapaknya itu, kan itu tujuannya itu. Nah, kemarin saya lihat podcast bapak itu di sana itu ada mengatakan satu desa itu habis PKI semua, kalau desanya kelahiran Jokowi itu kan, nah itu. Saya itu pernah mengisi di sana. Kebetulan mubalihnya ini lucu ya. Dia mancing peringatan G30S Ya. di kampungnya Jokowi. Kan masih ingat langsung geser-geser. Masih. Di mana itu Pak? Di daerah Boyolali. Boyolali ya. Giri Roto, Giri Roto. Giri Roto, Kecamatan Plak. Bukan ketoyan ya, Bukan, itu urusan. Jadi ibu-ibu KKN di sana itu pun kalau yang masih hidup apal genjer-genjer. Apa? Apa? Berani nggak pulang ke sana ke Giri Roto? Berani banget lah. Nanti diminta lagu genjer-genjer nggak bisa. Kita nyanyi. Kita nyanyiin aja. Dia aja yang nyanyi. Oh, nggak bisa. Nyanyi. Ganjer. Gimana lagunya? Nah, Kan sama teman yang banyak. ya. Gimana? Kita berdua di sana. Iya nanti berdua lagu Gimana ganjer-ganjer. rupanya Pak lagu genjer-genjer itu? Waktu PKI itu waktu Iya, zaman PKI. Bang Resmon yang dapat apa? Nilai. Dapat sumbangan nanti. Karena ada yang nyanyi. Ngamen. Nggak apa-apa. Ngamen karena lagu genjer-genjer. Nggak bakal jadi apapun dari laguan itu kan PKI kan sudah bubar. Kok diributin lagi sih? Cuman zaman PKI, zaman tahun 65 Jokowi waktu pada saat dia masih Moskow tahun 65 apa sampai 80 83 itu masih termasuk golongan terlarang. KTP-nya dulu KTP orang tuanya adalah OT. Ini kemarin semalam kan sudah saya bantah. Kalau masalah itu saya bantah. Kalau urusan sekolah, walaupun anaknya PKI, itu banyak yang lolos kok. karena dari belakang. Iya Bu. Enggak terbuka. Ya? Terbuka ada apa-apa. Gitu Nah, kan. kalau saya zaman saya nggak boleh masuk negeri Pak. Iya itu Oh, kalau ANN Masuk negeri nggak boleh, masih cuma negeri. ANN, Iya. ini luar biasa. masuk pegawai negeri. Kalau untuk sekolah Sekolah ini nggak apa-apa. bebas. Sekolah negeri. Kalau negeri juga nggak bisa sih, harus ada pernyataan daripada orang tua. Mungkin kalau di kampungnya Pak Janes lebih keras ya. Ya. Iya, bisa ada pernyataan dari ke kelurahan apa dari Pak Dikop itu. dari Tapi mana. di wilayah sini ini, tetap Jawa Tengah gitu, itu bebas. Boyolali itu. Tapi memang Sekolah. benar kata Sekolah. Bapak ini di Boyolali itu memang Kalau sekolah bebas. 90 Kalau ASN nggak bisa. Iya, Sampai 95%. kuliah juga bebas. 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 Kemudian perlu saya sampaikan lagi apa yang saya temukan di buku Jokowi yang dekam satu itu. Ibunya itu namanya Yap Maiwa. Yaitu Pelan-pelan dong, Pak. Yap Maiwa. Mei. Wah, berarti 3 suku kata itu. Iya. Yap, mewah. Oke. Itu tahun 60 diutus oleh Perdana Menteri Cina untuk datang ke Indonesia untuk membesarkan PKI sebagai organisasi. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 60. Oh, tahun 60. Tahun masuknya Ibu Yap Maiwa ini. Ah, dia punya keahlian khusus mendidik drum band itu loh. Mendidik mayoretnya gitu loh. Ya itu. Dan ini saya ketemukan data empirisnya sampai ke Blora. Kalau di Blora ada orang mayoret drum band yang sangat terkenal itu yang dididik di Solo. Namanya Daryati. Iya. Nanti kita perlu ke sana juga untuk merekam jejak Daryati itu, gitu lah. Lah katanya begitu berhasilnya drum band ini, kalau itu main gitu, nggak ada partai yang bisa menanding gitu loh, Pak, dalam hal mengundang massa, gitu. Gitu. Terus jejak makanya lagi, ya media ini kemudian melahirkan orang yang namanya juga itu Michael Bimo. Michael Bimo Siapa itu, Pak?
Namanya Michael Bimo. Michael Bimo, Michael bukan Bimo Saputra berapa itu? bukan Michael Sinaga. Michael Bimo Putranto. Putranto ya. Bimo Bimo Putranto. Ya. Siapa tuh Pak? Ya itu anaknya yang mewah. Oh, anaknya ya mewah. Dengan suami namanya Insinyur Muhammad Sujadi. Ya toh. Dulu Golkar karena kepala DPU Jawa Tengah, kemudian pindah ke BDI. Bu Mega kenal siapa? Insinyur Muhammad Sujadi ini. Muhammad Sujadi. Karena dulu semua yang mendanai kampanye Bu Mega di X Kardinal Solo itu Sujadi itu gitu loh. Nah, sehingga saya juga mengharapkan nih kalau Bu Mega sampai menyimak ini ya, bantulah saya untuk menginvestigasi ulang, dalam arti direkam dulu. Waktu saya ketemu orang itu direkam supaya saya punya dokumennya. Dulu kan saya bekerja itu cuma pakai catatan tangan gitu-gitu tuh. Oh ya. Terus foto yang orang yang mirip Jokowi di panggung kampanye bareng Aidit itu ada dua Pak, Widiatno dan Heru Purnomo. Ketangkap kamera semua itu. Nah itu bisa diselidiki sekarang. Jokowi mengakui itu enggak sebagai familinya gitu kan. Widiatno dan Heru Purnomo. Ya, Itu siapanya Pak Jokowi? pamannya. Oh, pamannya. Pamannya. Pamannya dalam arti adiknya dari Yak Mewah. Bukan, artinya Jokowi ini kan pengakuannya dia kan dia anaknya Widiatno itu. Widiatno. Ya. Oh, iya. Tapi saya pikir itu bohong. Karena apa? Karena Widiatno ini nggak pernah dihukum PKI. Karena dia sopirnya Aidit. Tetapi mendapat semacam pengampunan dari Pak Harto karena yang disupiri Pak Widiatno itu di samping Aidit juga Yak Maiwanya toh. Ya toh. Yak Maiwa pernah membantu Pak Harto ketika penangkapan Aidit itu. Jadi dia nggak pernah dihukum. Yang sampai dihukum kan masuk kabar kan Heru Purnomo. Yak Mewah hubungannya dengan DNA Aidit apa? Istri. Bukan. Bukan. Waktu itu Yak Maiwa dapat tugas untuk setelah pemberitaan 65 gagal untuk membawa Aidit ke Cina. Gitu. Tapi itu sudah dipersulit karena sudah diblokir oleh Pak Harto ini gitu loh ya. Kemudian bahkan dia sepakat untuk menyerahkan Aidit dengan jangan memberitahukan sembunyinya di mana. Itu tentara nggak ada yang tahu kalau nggak diberitahu di depan stasiun balapan Solo itu. Wah. Gitu kan. Yak Mewah itu Ya. memberitahu lokasi persembunyian Ya. DNA Aidit Dan Aidit kepada Ya. di Solo ini juga. Iya, itulah intinya. Banyak sejarah yang Jadi- dicari ini ya. Nah, Yak Mewah hubungannya dengan Pak Jokowi apa? Nah, Pak Jokowi itu anaknya Yak Maiwa. Ya, Heru Purnomo ini waktu sebelum pemberontakan mengadakan hubungan cinta dengan Yak Maiwa, lahirlah Jokowi. Heru Purnomo. Heru Purnomo itu apa? Ya, Itu yang anak supirnya Aidit. Oh. bukan yang sopirnya itu Widiatno. Widiatno. Widiatno supirnya Heru Purnomo. Sopirnya ini Aduh, ini yang kader bikin pemuda bingung. rakyat, Oh, kader pemuda rakyat menikah dengan Yak Mewah. tidak menikah. Pokoknya punya anak Jokowi gitu aja lah. Oh. Kumpul kebo. Kok kita disuruh sih menikahnya? Karena kan nggak penting itu. Pokoknya punya anak Jokowi. Tanya apa akreditasi? Kalau nikah kan adanya di KTP. Yak Mewah ini tidak menikah dengan Heru Purnomo, Ah, tetapi punya anak bernama. bernama Hari Mulyono itu. Oh, tadi katanya Joko Widodo. Bukan, Joko Widodo kan bersama Heru Purnomo dan Yak Maiwa. Joko Widodo Anaknya Joko Widodo. Oh. Terus dengan istrinya yang pertama, Heru Purnomo dengan Sujiatmi itu Sujatmi, punya anak Hari Mulyono itu. Hari Mulyono. Ya, Oh, Hari Mulyono yang ijazahnya dipakai ijazahnya itu. UGM itu. Ya. Bukan kalau nggak tahu sejarahnya Hari Mulyono tanya saya deh. Mantap. Wah. Apa Bu Termongkan. mau berani menjumpai Bambang Tri Nah, Ya, atau cuma podcast internal bergaya arisan? Termasuk Yakub. Yakub. Ayo, komentar dulu di Sentana. ya kalau Yakub mah cuman Sangkal bayaran dulu. doang, Sangkal pengacara dulu. bayaran Ayo, doang. Manik-manik itu bilang ini hoax. Ini Nah, yang hoax. saya mau tantang begini Pak Janes. Ini dari beberapa hari lalu sudah saya tantang semua tapi nggak ada yang jawab. Itu si Salsa Erwina Huta Galung itu, si Jerome Pauline, termasuk Bang Ferry Irwandi saya yakin mau nih ngomongin soal ini. Ini tadi bohong apa gimana? Coba kita cari yuk faktanya di lapangan.
Saya udah keliling lapangan termasuk ke rumah Pak Usman ini luar biasa. Ada golongan yang lebih moderat berusaha meringankan urusan Heru Purnomo ini mengatakan Heru Purnomo itu apa Hari Mulyono ini sepupunya Jokowi gitu. Tapi kalau saya tidak, adik sekandung karena bapaknya sama. Jadi Heru Purnomo nggak kawin dengan yang mewah, lahir Jokowi. Heru Purnomo Dengan istrinya yang pertama Sujiatmi ini lahirlah. kawin. Ya itu sebenarnya istrinya itu. Kawin. Istrinya. Dengan Sujiatmi lahirlah Hari Hari Mulyono. Mulyono dengan Hidayati dan dua adiknya lagi itu. Jadi Joko Widodo sendiri tunggal. Iya. Ya tunggal dalam arti dari ibu yang Iya, dari yang yang satu, mewah. yang satu ibu satu bapak. Oh, begitu. Tapi Hidayati itu yang menikah dengan Ketua Mahkamah Konstitusi di hari itu, Anwar Usman. Paman, ya, Paman Usman. Yang mengubah putusan MK. Anwar Jadi boleh Usman. tuh di bawah umur Jadi Gibran bisa jadi bisa jadi wakil ini. presiden. Ini permainan kayak gini ini sangat gampang bagi orang yang pernah latihan kader partai PKI itu. Hal-hal yang rumit begini tuh bagi mereka enggak. Terus yang Nggak mewah sebenarnya. sekarang di mana? Yang mewah. Yang mewah kan sudah meninggal tahun 2016. Di mana? Dia di Singapura. Oh, meninggalnya dikubur di Singapura. Kalau perlu kita investigasi ke Singapura dong. Pak Tismon. Ya. Zaman saya di penjara dulu banyak yang gembar-gembor tuh semua tes DNA. Tapi itu kan cuma ngobrol-ngobrol dok. Ini sekarang yang perlu kita ulang. Gitu loh. Tes DNA. Tes DNA dong. Dengan tes DNA kita bisa membuktikan bahwa Hari Mulyono itu masih Satu bapak. satu bapak lah minimal. Ya memang satu bapak dengan Jokowi. Oh. Kan ini yang diakui Jokowi itu cuma Tapi Hari Mulyono udah almarhum Pak. Bapak udah ya kan masih ada Kuburnya. kuburnya kan bisa tes DNA. DNA dulu tahu. bisa. Masih Iya, ya? Bisa Tahu. dari rambut dari rambut. Iya. Makanya di itu. Ya. Karanganyar. Iya. Oh, apa? Besok kita di situ. Oh, gudang rejo. Nah, sekarang Oh iya, ya masa kita gali sendiri ntar ini dong marah keluarganya. Tapi nggak apa-apa. ya kita nanti bukan lagi itu biayanya agak sedikit loh. Iya Kalau juga ya. yang transfer ini Banyak. oke ya Kita lakukan. Tapi izin keluarga Pak selain Gimana? dana. gimana? Izin keluarga. Ya kita masuk gak apa-apa toh. Ya. Izin lurahnya lah. Ya. Sudah mati itu kan bukan anggota keluarganya lagi tapi lurahnya yang Gitu ya. Oke. Nah kalau kita bisa mengecek mentes DNA Heru Purnomo itu terbukti kakak beradik dengan Jokowi, itu kan artinya kebohongan lagi Jokowi. Hari Mulyono. Heru Mulyono dengan Jokowi. Oh. Heru Purnomo itu bapaknya. Ya, Bapaknya ya. Jokowi. Itu juga masih hidup sekarang. Yang diakui Pak Jokowi bapaknya siapa? Wijato tadi. Oh, Wijiatno. Ya. Itu yang menyebabkan semua dokumen dia itu kacau. Bapaknya siapa itu? Karena ditulisnya dengan nama lain pula, Noto Miharjo. Diulang lagi Wijiatno itu siapa? Wijiatno ini tadinya Posisinya. anak dari kakek Jokowi itu yang pertama itu Wijiatno. Kedua terus Hari Mulyono. Ketiga namanya lupa saya. Ada. Nomor 2 Heru Purnomo. Dong, kan kakeknya Jokowi, Bukan. Pertama Kakeknya. Wijiatno itu. kakeknya punya anak nomor 1 Iya Wijiatno. Yang kedua itu namanya Mulyono Hirlambang. Mulyono Herlambang. Ya. Yang ketiga itu Heru Purnomo. Heru Purnomo. Yang keempat itu Heru Purnomo itu yang nomor 5 dik yang paling Yang paling top. kecil. Ya. Tapi yang lain lupa namanya. Ya. Heru Purnomo yang tadi itu. Iya, Heru Purnomo yang bapaknya Jokowi asli ini adalah adiknya Wijiatno yang Paling kecil. Barap itu. Oh. Wijiatno itu yang Barap. Heeh. Heru Purnomo itu yang Ragil. Gitu. Oh, Yang paling kecil. Dan ceritanya itu begini. Waktu Wah, ini kita harus buat dia. Harus sketch, ya. gampang. Nanti lewat di Jakarta. waktu Heru Purnomo itu ditahan di Nusa Kambangan kurang lebih setahun, dia pulang. Nah dia kaget kok istrinya diambil sama Wijiatno itu. Ya ampun. Gitu loh. Istrinya diambil Wijiatno. Iya dong. Siapa itu istrinya? Ya, Sujiatmi Sujiatmi itu itu. aslinya namanya Jinem. Jinem. Ya, siapa sumbernya mengatakan Jinem itu? Kakak saya sendiri Bambang Satono. Wih, sedangnya asli Jinem A1. Ya, itu. Jadi Sujiatmi ini Nah, harusnya istrinya Heru Purnomo Ya. diambil abang kandungnya. nah, itu untuk meredam kemarahan Heru Purnomo itu ditukarlah dengan keponakannya Sujiatmi itu yang namanya Eni, yang kemudian jadi istrinya Heru Purnomo yang baru, punya anak yang namanya itu Dumatno. Oh, yang di foto ijazah itu. Iya. Yang foto ijazah apa itu?
muter-muter di situ ya. Iya di Matno. Ya ini anaknya namanya Pak Sumarto. Maksudnya gini Pak, pelan-pelan dong Pak. Ya. Kan Ya. Heru Purnomo Lagi- mengambil Heru Purnomo itu mengambil istrinya abangnya namanya Widianto. Widianto yang mengambil istrinya Heru Purnomo. Oh, Widianto, abang kandung dari Heru Purnomo, Ya. mengambil istrinya Heru Heru Purnomo. Purnomo. Karena Sujatmi. Heru Purnomo masih di Nusa Supaya Kambangan. jangan marah, Ya ditukarlah dengan ditukarlah Eni. dengan Eni. Eni itu ponakannya Bu Sujatmi. Oh, Eni adalah ponakan Ibu Sujatmi. Ya. Jadi menikah dengan Heru Purnomo. Ya. Punya anak Jumatno itu. Pak Rismon, Ya. Pak Rismon. Ini ada dua gerakan. Mana yang lebih dulu? Penjenengan gerakannya Sesila, saya tak gerakannya ngadili Jokowi. Oh iya. Sudah kadung diadili, penjenengan belum berhasil menyusun. Oh iya ya. Sampai nanti di Jakarta kita diagramin deh. Masalahnya biar kita tuntun pasal-pasalnya. Makanya Bang Rismon, ini penting sekali untuk Dumatnonya ini bukan Pak? memulihkan ya. Untuk memulihkan isi kepala saya itu karena sudah terlalu banyak yang rekaman. Tapi sebelum Pak Bambang Tri mengcloning isinya ke isi otak saya pelan-pelan Pak. Nanti di sini ada error. Iya. Ya toh, Ya. Pak. Pelan. Maklum ya, ini kesempatan saya bicara. Ya. Jadi senjata saya tinggal bicara ini. Terserah. Pak Jokowi mau ngapain? Dumatno Budi Utomo ini caleg di Brebes Kota Tegal. Ya, itu secara politik di Asuh Wiranto, Hanura kan? Hanura betul. Nah gitu pemirsa ya, kalau nanti bingung kita buatkan diagramnya nanti. Yang penting adalah rakyat harus mencatat. Kalau dikatakan saya ini fitnah, buat apa? Saya sudah dihukum, sudah selesai. Fitnah lagi itu 5 tahun lebih buat ya. apa? Ya. Gitu loh. Jadi ini murni supaya sejarah ini keluar dan kita nanti kita buktikan dengan bukti-bukti baru. Dan akan sangat mencurigakan ya kalau tiba-tiba setelah podcast ini ada dari orang-orang yang tadi disebut itu makamnya tiba-tiba hilang. Saya kira susah lah. Pak, ini lah Pak ya, saya sebagai jurnalis nih, Ya. misalnya. Nah, mendapatkan data-data itu dengan apa? Dengan cara apa tetap? Ya, bukan cara dong ketemu orangnya yang punya data itu. Oh, Gitu loh. misalnya salah satunya. Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang waktu itu namanya Bapak Puja Sumarta. Puja Sumarta yang berbicara tentang yang Tentang mewah, yang mewah. yang mewah. Ya, Yang Bapak bilang apa? Dibaptis apa? dibaptis nama yang dibaptis itu masih kecil 5 tahunan itu namanya Hermanus Joko Widodo. Hermanus. Jadi pada saat dibaptis di Keuskupan Semarang, Iya. itu yang mewah itu membawa seorang anak kecil usia Usia 5 tahun 4 tahun lah. 5 tahun 4 tahun Iya. dan diberikan nama baptis Hermanus Joko Joko Widodo. Eh. Tapi yakin itu Joko Widodo yang presiden, Siapa lagi nama yang ada Hermanus Joko Widodo? bukan Herbertus. Herbertus itu saya nggak tahu. Oh, fiksi itu ya. Iya, Bang? iya. Jadi Hermanus. Iya, mungkin itu fiksinya Jokowi sendiri supaya kalau dicek di Keuskupan nggak ada nama Herbertus. Oh, Gitu. cicil untuk next. Iya. Siapa yang bilang? Oh, bos. Oke. Enggak, soalnya ya mewah. Ah, Ya. Jadi saya sangat interest sekali dengan yang mewah ini. Tadi Pak Bambang Tri mengatakan dia diutus oleh Tiongkok. Ya, Berarti orang Tiongkok. ya pasti Tiongkok. Datang tahun 60-an, 60, 60, 61 lahir Jokowi. Ya, 61 lahir Jokowi. Ya. Langsung Itulah gas hasil- dong. Hasil Begitu percintaannya dengan Heru Purnomo. Indonesia. Purnomo. Adiknya Widiatno. Widiano. Widiano. Widiano itu sebenarnya bujangan Lapo yang barep ini, yang anak pertama ini. Oh, Enggak. Pak, jangan bilang jangan lampu. Ada yang merasa di sini. Siapa? Siapa? Sorry ya. Kalau yang ngaku bujangan lapuk ada di sono. Oh, iya. Oh, jadi Widiatno ini Iya, bukan lampu. Iya, dan tidak menunjukkan ketertarikan pada wanita gitu loh. Kok ini yang diakui sebagai bapaknya Jokowi itu gimana? Untuk mengaburkan bahwa dia sebenarnya anaknya Heru Jadi Purnomo. yang mewah ini punya misi ke Indonesia ini Iya. membesarkan PKI PKI. dengan mengajari apa itu drum band. Salah satunya itu. Salah satunya skillnya itu Iya. yang mewah ini. Saya ketemu dengan orang yang menangkap yang mewah itu namanya Mbah Kiman. Mbak Iman. Mbah Kiman ini Oh, yang mewah ditangkap ditangkap dong. oleh. Ya oleh orangnya Pak Harto itu. Kemudian dilakukan oleh Pak Harto. Tapi yang mewah tadi Bapak bilang sudah memberikan jasa kepada Soeharto untuk memberikan posisi Iya, itu kan sebelumnya ditangkap dulu terus Oh, Ya, sebelumnya untuk yang dipaksa mewah memberitahu. ditangkap
sehingga memberitahu Di mana posisi presiden DNID. Presiden ID. Jadi hubungan antara DNID dengan Uyak Mewah ini apa? Nggak ada hubungan percintaan? Iya lama-lama punya percintaan ini belum ketemu siapa ya anaknya ini. Anaknya Uyak Mewah dengan Dan DNID. Tapi Tapi yang pasti bukan saya. tapi Uskup Puja Sumatera menegaskan Saya punya orang tua yang jelas soalnya. Masalahnya Bang Rismoni amuba. ya tegas Asli mengatakan muka bata. waktu datang ke Uskupan itu ngomong saya ini istrinya ID. Gitu loh. Dalam keadaan dia sudah mengandung. Tuh, katanya Bang Tulang Janes suruh irit katanya. Nah, Nanti Pak. Nanti lah ya. Lebih. biar kita buka nanti siapa anak di dalam kandungannya Yap Mewah itu. Ya, dan sebentar izinkan saya ngomong sama Pak Osman ini. Saya minta doa restu Pak. Akan saya buka lagi yang soal silsilah itu. Dengan saya temui lagi sumber-sumbernya yang masih ada, gitu, dan data-data yang mungkin masih ada di Keuskupan Agung Semarang itu. Gitu. Tidak ada maksud lain. Ini sudah nggak ada urusannya dengan Jokowi, urusannya dengan sejarah. Gitu. Kalau saya mengendaki diadilinya Jokowi itu untuk membongkar persekongkolan jahat antara Jokowi dengan beberapa pengkhianat, terutama oligarki kapital, juga persekongkolan Jokowi dengan negara asing, khususnya Cina sama Amerika. Itu harus dibongkar semua. Ya. Kalau Pak Jokowi ingin yang terlibat itu bukan dirinya sendiri, karena selama ini yang saya awasi, yang amati, kan semua fokusnya seakan-akan yang salah itu Jokowi. Doang. Ya, padahal itu luar biasa. Ini harus dibongkar Pak Jokowi supaya menjadi catatan bagi kita agar ke depan nanti tidak mengalami seperti apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, dan akhirnya dia kan kesian juga sekarang. Ya, Akhirnya keluar rumah juga udah jarang-jarang. ya. Bahkan kalau Pak Jokowi siap untuk itu, saya akan mendampingi Pak Jokowi. Tak bantu Pak Jokowi. Ya, kita juga sebenarnya pengen membantu Pak Jokowi kalau memang ini Bongkar otaknya semua. bukan dia ya. Ya, kita bongkar Dan ini semua. ada otak yang lebih besar lagi. Ya. Ya kita harus hajar demi kemajuan Indonesia. Untuk menjadi ini Ya. bahan agar kita di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tidak terjadi lagi seperti pada waktu Jokowi menjadi presiden. Ya. Tanpa dibongkar itu, kita kan meraba-raba. Kadang-kadang menuduh sesuatu yang belum tepat. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di era Pak Prabowo ini, kekuatan Amerika sama Cina ini masih kuat sekali. Imbang lah. Ya, kalau Amerika itu hanya ingin mencari keuntungan dari Indonesia, ekonomi pertama. Ya. Tapi dengan cara yang kurang bagus itu mengadu domba di antara kita. Kalau Cina enggak, Cina tidak pernah mengganggu atau mengadu domba di antara kita, enggak pernah. Tapi Cina ini punya agenda khusus yang namanya jalur sutra maritim. Ini harus sukses. Apapun yang diminta oleh siapapun akan dipenuhi oleh Cina. Asalkan jalur sutra maritim ini berhasil. Terbangun. Ya. Karena apa? Agenda Cina itu ingin menguasai dunia, tapi di dalam dunia perdagangan. Jadi perdagangan semua ini harus kekuatannya ada pada Cina. Maka itu yang dimainkan. Saya melihat kelemahan ya mengenai apa itu kita yang dibuka karpet merah oleh Pak Jokowi untuk mensukseskan jalur sutra ini sudah kelewat batas. Ya. Ini sudah aneksasi, Ya. yaitu perampokan tanah-tanah rakyat. Ini yang tidak boleh terjadi. Yang di Pulau Batam. Ya, yang tapi di- apakah Cina merasa aku melanggar undang-undang? Enggak. Karena sudah diberi karpet merah oleh Pak Jokowi. Sudah dilindungi oleh undang-undang, oleh peraturan, oleh sebagainya. Oleh Pak Prabowo nanti, jalur sutra silahkan disukseskan. Saya sepakat. Tapi jangan ada potensi menjajah. Ya. Jangan ada potensi menguasai wilayah. Jangan ada potensi mentransfer penduduk. Katanya di Morowali itu sudah seperti Beijing kedua, Ya, sudah beranak susu. anak cucu. Iya. Kalau tidak ada potensi itu, maka jalur sutra ini sangat menguntungkan bagi kita, terutama yang itu benar. ini, yang yang bertempat tinggal di pesisir. Ya. Tetap itu harus kita. Ya. Nggak diganti. Maka yang saya katakan tadi mungkin kurang mendengar, ya, ada renegosiasi antara Pak Prabowo dengan Cina. Jalur sutra tak sukseskan, tapi ini harus diperbaiki. Syaratnya. Ya, perbaiki. Kalau itu tidak mau perbaiki, saya tidak membuka pintu. Kamu boleh lewat Indonesia. Tidak mungkin, karena dia harus lewat Indonesia lewat Selat Malaka. Parlemen yang sudah diberi tugas untuk kontrol pemerintah sudah bungkem semua. Ya.
nggak berani ngomong. Karena apa? Dia sudah terjebak dalam masalah korupsi. Kalau kamu tidak manut sama saya Jokowi, ya, kamu tak kasih rompi. Kayak Tom Lembong. Maka Setia parlemen, Novanto. maka parlemen DPR RI dia tutup mata tutup telinga. Ya, yang penting aku aman. Apalagi sampai aman dia juga mendapat upeti, mendapat dana. Maka dibiarkan. Ya. Kemudian untuk menghadapi Amerika, yang paling bahaya ini kalau bagi Pak Prabowo ya, untuk menghadapi Cina gampang lah, renegosiasi. Ya, kita tinjau lagi undang-undang. Tapi menghadapi Amerika ini dia pakai cara yang lain. Bagi saya dia mengorbankan diri. Yang mengenai tadi 0%, kemudian menjual apa itu data. Ini memang kalau Amerika tidak dipenuhi, Amerika punya potensi untuk menggoyang Pak Prabowo. Tapi kan juga di samping Pak Prabowo memberikan kebebasan 0%, ya. Kemudian dari Cina sendiri, kalau masuk langsung ke Amerika, pastinya kan mahal. Mungkin 32%. Maka Cina punya agenda yang namanya transshipment itu transit. Maksudnya apa? Kapalnya Cina berhenti di tengah laut. Barang-barangnya Cina nanti diterima oleh kita. Apa itu serah terimanya di tengah laut. Di tengah laut. Kemudian dikasih label Indonesia, masuk ke Cina, pajaknya cuma 19, ke Amerika 9%. Nah di sini kita dapat keuntungan. Cina ini kalau langsung nanggung Amerika 32%. Kalau Indonesia mau 1% deh. Kita untung. Masih ada margin yang bisa dikelola. Ya, itu satu. Kemudian, Jangan sampai Donald Trump nonton ini. ya, Donald Trump segera centana ya Pak ya. kemudian ada kemungkinan juga negara lain berbondong-bondong berinvestasi di Indonesia, bikin pabrik. Itu bisa menyerap tenaga yang luar biasa. Dulu kan jadinya Pak Jokowi itu. Ya, tapi berpandai kalau Pak Jokowi kan menguntungkan mereka. Iya. Cina. Kalau nanti tidak, perjanjiannya tidak, aku harus untung. Ya. Ini harus untung. Supaya rakyat Ya. kita juga dapat ya. Jadi kita memang dirugikan di satu pihak, tapi kita juga bisa mengambil keuntungan itu. Kemudian ada agenda lagi yang paling bahaya. 5 agenda terbuka Cina. Ada yang bisa membaca? Belum. Penjelasan dapat? Belum, Pak. Ya. Nah, Terlalu sibuk menganalisa ijazah dia. itu dunia saya. Maka saya kalau sudah punya ide, ayo menang-menangan argumen. Ya. Kalau belum persen saya, mari khusus. Ya. Tapi jangan pakai nalarnya sendiri. Iya. Ya. Kalau dengan saya tidak mau. Harus fakta sama logika. Kalau pakai analisa asumsi sebetulnya Itu banyak. tak dengarkan saja. Pada saat Pak Jokowi, tujuan kami memutus mata rantai rezim. Ya. Tapi ini sudah habis cerita itu. Ya. Kalau itu konsepnya saya komplit, tapi yang ini belum komplit, maka saya minta pada penjelasan. Nanti tak kirim. Saya minta masukan. Ya. Tak kirim teman-teman Jakarta juga. Ya. Apa yang harus kami lakukan? Kami belum punya konsepnya, Pak. Tujuannya sudah. Konsep mengarah ke situ kami belum punya. Maka saya minta bantuan penjelasan untuk menuju itu apa yang harus kami lakukan. Pak Sutoyo sudah kasih masukan bagus. Pak Sutoyo Abadi. Ya. Ngomong ke Pak Sutoyo Semarang. Ya. Nah, Mas Man, kunci utama kembali di 45. Salib. Betul, itu kuncinya. Ada koordinasi gerakan. Walaupun tidak menjadi satu, ada koordinasi. Dan kita tidak boleh saling mengoreksi, mencemooh sesama orang pergerakan. Itu yang saya jaga. Maka di dalam menyikapi gerakan 25 sampai dengan ini, saya tidak mendiskreditkan gerakannya. Ya. Tidak kan. Karena itu juga pernah kami lakukan. Iya ya. Yang kami lakukan. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Bahkan saya pengalaman menculik itu 3 kali ya. Menculik orang 3 kali saya. Yang satu direktur pabrik gula, Sragen. Kami culik. Nggak dia apa-apain, Bang? Enggak. Kemudian dinaikkan shift terbuka. Kalau ini koruptor, lilingkan kota Sragen. Koruptor. Itu bukan menculik, memamerkan malah ya. Jangan-jangan Nepal niru itu, Pak. Ditelanjangan di sungai. Karena dia dibebaskan oleh pengadilan, Ya. Pak hancurkan kantor pengadilan Sragen. Remuk. Wah. Habis itu saya dapat panggilan akan ditahan CPM. Saya ke Jakarta, jumpa pers, berikan semua. Kemudian sowan Pak Hugeng dikasih teruskan persoalan adik-adik. Sampai di Solo tak dapat ke CPM. Ada titipan dari Pak Hugeng.
wah Pak Usman kamu licik ya. Ya jadi ditangkap. Tunggu Pak. Biar ini anak-anak muda Gen Z pada tahu. Pak Hugeng itu siapa sih? Kapolri. Kapolri Tahun waktu itu 67 sebenarnya. Kapolri yang paling jujur, Paling jujur. paling miskin. Ya. Ya, kira-kira kalau kita sekarang pengen ketemu Kapolri bisa nggak Pak? Susah nggak? Ya, kalau saya Sekarang ini. kalau saya gampang. Dia yang untuk saya. Kapolri dulu Pak ya. Ada yang sekarang. Kapolri sekarang. Pak Usman. Bagaimana supaya tidak digusur? Oke. Pak Sigit ya. Pak Sigit, kepentingannya gitu. Pak Usman, tolong dibantu supaya saya tidak digaji. Paling dia ngomongnya seperti itu. Waduh, perlu diganti padahal itu. Nah, dia minta tolongnya saya tuh jangan sampai diganti. Itu. Yang kedua, ketua DPRD Karanganyar masih pimpin rapat paripurna karena dia indikasi PKI, tak ambil. Sulit, masih pimpin rapat. Sulit serahkan ke aparat keamanan. Ya, Itu juga bukan menculik sih, menyerahkan kepada yang berwajib itu kan bagus. Pak. bagus ya. Bagus, bukan menculik. Kemudian yang ketiga, Wali Kota Solo. Jokowi. Bukan, Wali Oh, bukan, wali kota Solo zaman lain. Kusnandar. Wali Kota Kusnandar. Saya membantu teman-teman RPKAD. Waktu itu namanya RPKAD. Pak Usman, saya dapat tugas komandan untuk menculik Wali Kota Solo. Saya dibantu Pak Usman, siap bantu. Apa yang harus kami lakukan? Pak Usman harus gini-gini. Sudah. Utoya Ramplan itu, Pak. Ya? Utoya Ramplan itu. Bukan Kusnandar. Setelah Utoya Ramplan. Sudah. Kolonel Kusnandar. Kolonel Kusnandar. Dari CPM dia. Itu kenapa diculik Pak? Untuk latihan RPKAD. Oh latihan. Latihan menculik. Oh tapi real gitu. Waduh. Latihan. Latihan tak benar. Sama saya. Berdua. Wah, saya jadi keringat dingin nih. Besok saya jangan diculik ya guys. Sama Pak Usman. Ya. Ya. Malah masa ada pergerakan lengkap ya. Oke, jadi terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Ya, kalau kamu punya informasi lagi tambahan mengenai ini, siapa tahu kamu, wah saya tetangga makamnya Heru Purnomo nih. Itu di depan rumah saya ya. Silakan dijaga-jaga ya supaya nggak ada yang membongkar dalam beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan sebelum kami datang lagi ke situ.